Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dijaga sampai nanti di pelajaran matematika ya. Oke, sebelum mulai pelajaran seperti biasa doa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya dan mudah untuk dipahami ya materi yang kita pimpin doa oleh Anda. Coba. Pimpin doa. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita baca saah dulu ya hari ini. Ya, silahkan dibaca Hikari ya jelek. Dibacakan hari ini. Ya. Untuk yang sedang ya, pentingnya bertawakal. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan cek kehadirannya dulu ya. Abian hadir ya. Oke. Alia hadir. Andika Andika sakit ya, baru hari ini ya sakit. Mudah-mudahan Andika lekas sehat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Andra hadir. Azahra hadir. Chelsea hadir. Faiz hadir. Ganisha Hafsa hadir. Insani Jasmine Eka hadir. Jasmine Rahma hadir. Jasmine Salsabila, Kalisa Alia, Rahman Fauza, Muhammad Hikari, Muhammad Rafi, Nindya, Omar, Prabowo, Rafa, Ramiza, Reina, Torik, dan Zahra. Oke, yang tidak hadir satu orang ya, Andika. Mudah-mudahan Andika lekas sehat, segera bergabung dengan kita di kelas lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Seperti yang sudah Ibu janjikan ya, materi hari ini adalah salah satu materi terkait transformasi geometri ya, yaitu translasi. Oke, apa sih yang kita pelajari di translasi ini? Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar ya. Nanti Ibu kasih simulasinya ya. Contoh-contoh translasi itu seperti apa dan kalian harus punya dan bisa menyebutkan gitu ya contoh-contoh lainnya. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD dan berdiskusi kelompok. Dari pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok ini, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat translasi. Nah, nanti ada suatu masalah, sifat-sifatnya seperti apa, ya berdasarkan pengamatan ya, pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan pada objek di bidang koordinat ya. Kemudian kalian juga nanti diharapkan dapat menemukan konsep translasi dan kaitannya dengan konsep matriks. Jadi ini lanjutannya dari bab yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang matriks ya, lanjutannya ke transformasi geometri. Karena
geometri ini waktu kapan coba? Waktu SMP. SMP ya, kelas 9. Hanya saja mungkin tidak menggunakan matriks ya, maka sekarang kita mempelajarinya menggunakan matriks. Kemudian diharapkan nanti juga kalian dapat menyelesaikan matriks transformasi translasi ya dengan pengamatan terhadap titik-titik dan bayangannya dengan oke. Kemudian untuk, nah ini ada salah satu ayat Quran ya di surat An-Nur ayat 43. Di sini dari artinya gitu ya, kalian bisa melihat ibu tandai warna biru ya, awan bergerak. Nah ini adalah salah satu contoh dari penerapan translasi yang kita temukan di dalam Al-Quran ya. Ternyata matematika itu dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, oke. Selanjutnya ada satu simulasi ya. Belajar konsep translasi atau pergeseran. Ya. Ini ada salah satu contoh video yang menjelaskan salah satu contoh dari translasi. Kalian simak, kemudian setelah itu kalian coba cari gitu ya. Kalian coba amati di sekitar kalian translasi itu contoh-contohnya apa aja selain yang ada di video ini ya. Pengiriman paket surat dan barang kini semakin cepat melalui pos udara. Terlebih sedang dikembangkan penggunaan pesawat tanpa awak atau drone. Contohnya yang satu ini. Suatu barang akan dikirimkan dari gudang ke titik koordinat tujuan dengan sistem navigasi jarak jauh. Gudang sebagai titik awal drone berada di koordinat 15,10. Untuk sampai di tujuan, drone dikendalikan dengan dua translasi, yaitu translasi 50-20, kemudian dilanjutkan dengan translasi 35-25. Mari kita lihat proses pengirimannya. Karena translasi 50-20 dari koordinat titik awal 15,10, drone bergeser ke koordinat 65,30. Dilanjutkan dengan translasi 35-25. Dari koordinat 65,30, drone bergeser ke koordinat 100,5. Dan akhirnya sampai di tujuan. Inilah penerapan geometri transformasi dalam kehidupan. Oke, sudah diberikan contoh nih, kira-kira udah ada gambaran ya. Tadi di ayat Quran ada contoh dari translasi yaitu awan bergerak ya. Dari proses hujan itu ada awan bergerak, kemudian ini contoh lain ya, drone tadi. Nah, dari kalian coba ada yang bisa menyebutkan lagi contoh-contoh dari translasi, silahkan. Ayo. Apa Andra? Menggeser barang. Menggeser barang. Ada lagi yang lain. Orang bergerak. Gimana? Orang yang bergerak ya, manusia yang bergerak. Betul sekali, Andra juga betul ya. Tadi ada lagi Abian. Dari rumah ke sekolah itu translasi juga. Translasi juga dari rumah ke sekolah bisa ya. Translasi ya. Ada lagi yang lain yang perempuan? Chelsea. Kalau misalnya Apa misalnya? mendorong sesuatu. Mendorong sesuatu ya. Ya betul ya. Itu contoh-contoh dari translasi. Betul sekali Chelsea. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Jawaban kalian semua benar. Jadi di sini translasi itu adanya apa coba? Perpindahan ya. Adanya perpindahan posisi. Ada yang mau tambahin lagi? Cukup mungkin ya. Sekarang Ibu berikan contoh lain. Contoh dari translasi ya, ini contoh-contoh translasi yang dekat dengan kehidupan kita ya. Ada lift gitu ya. Lift itu kan hanya memindahkan ya,
memindahkan posisi orang gitu dari lantai 1 ke lantai 3 atau sebaliknya gitu ya. Kemudian ada eskalator, kemudian catur ya. Bermain catur itu juga konsep dari translasi ya, hanya menggeser kanan kiri, maju mundur mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian ada apa nih? Rosokan ya, permainan. Kemudian gerak kereta ya. Itu contoh-contoh lain dari translasi. Sudah kebayang? Sudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya, di sini ada simulasi translasi dengan GeoGebra ya. Jadi kalian ini salah satu contoh saja, misalnya Ibu punya segitiga ABC yang mau kita translasi ya. Translasinya di koordinat berapa atau di matriks berapa? Misalnya kalian ambillah saya mau menggeser segitiga ini dengan translasi berapa nih? 10,4. Ketika segitiga ABC ini ditranslasi sejauh 10,4, maka nah ini bayangannya ya, kita tuliskan dengan A aksen, B aksen, C aksen. A-nya bergeser ya, B-nya juga bergeser, C-nya bergeser. Sejauh apa? 10 ke kanan, kemudian 4 ke atas. Semua titik-titiknya bergeser sejauh 10 ke kanan ke atas. Sudah kebayang ya? Oke, kalau sudah kebayang berarti sekarang ya, sekarang saatnya kalian berdiskusi dengan kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagi ya. Kalian berdiskusi. Oke. Nah, Ibu akan memberikan LKPD. Nah, ini kelompoknya kalian yang biasa. Kalian berkelompok. Jadi satu kelompok itu 4 orang, maksimal 5 orang. Kalian berdiskusi, kan sudah duduk dengan kelompok ya. Nah, kalian berdiskusi mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan ini ya. Kalian bisa menggunakan bahan ajar. Ibu sudah memasukkan bahan ajar di LMS Canvas kalian sebagai bantuan ya, bantuan atau panduan untuk kalian mengerjakan LKPD ini. Selain itu kalian juga bisa menggunakan GeoGebra yang tadi untuk memastikan jawaban kalian itu sudah benar atau belum. Jika ada kesulitan, silakan kalian bertanya ke Ibu ya, terus berdiskusi dengan teman satu kelompoknya ya. Setelah itu, setelah didiskusikan, nanti kalian mempresentasikannya ke depan ya. Perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Nanti yang lainnya yang belum kebagian berarti menanggapi ya, menyimpulkan, membantu menyimpulkan, kemudian mengkritisi apabila ada yang salah ya dari kelompok teman kalian. Sudah jelas? Silahkan duduknya diputar mungkin biar lebih ini ya, Ibu akan bagi. Syauki di sini ya? Di sini aja lah, biar berempat ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya ditulis. Rahman dulu, Hikari dulu sih. Rahman dulu. Rahman Fauzan. Katanya tuh udah. Fauzi. Hikari TF. Oh gitu. Tanwirul Fikri TF. Keren. Oke, tunjuk. Ya. Oh iya, titik dari belajar bahasa Indonesia. Ini mah udah ya. Ini
apa sih ini? Peraturan. Peraturan. Iya nggak sih? Tujuan ini. tadi Oh, tujuan udah pembelajaran tadi di awal. Petunjuk. Oke. Nomor 1. Salah satu. Di sini langsung sini. Nggak tahu. pakai pensil. Ada tabel kan? Oh, langsung di Oh, sini. ada langsung gitu. Ini digambar juga nggak sih? Ini tadi ada perintahnya Pak Musa. Gambar. Ya, silahkan berdiskusi. Dia dari sini. Gambar di sini aja. Gambar lagi. Set habis Harus itu di Oh, sini digambar. aja. Ya, silahkan berdiskusi, bisa. isi di sini. Terus gambar dulu. Bisa. Gambar dulu. aja. Silakan Babang Rahman. Hei, Ini udah yang kedua kan? Titik-titiknya kemana? kan Sama aja ini udah ada. berarti ke kiri. Waktunya selangkah. 20 menit cukup ya? Insya Allah. Cukup Insya ya? Allah Cukup, Bu. Ke kiri 1 langkah. Kanan. Ini tadi kan tadi udah. Proses. Kiri 1. Terus Maju 2. 7. Ya 7. Ditarik garis. Nanti. Nanti di akhir. Ini titik ke 1 2. Mana nih? Ya 2 aja. Ini Zahra. Kanan. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Dia dapat Tanyakan. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Mundur tuh ke bawah kan? Ya mundur ke bawah. Balik koordinat. Namanya apa koordinat kartesi? Kiri 2. Iya. Mundur 3. Ini apa? Benteng 4 ya. Enggak. 13. Maju 2. Ini Rahman Fauzan. Ini. disambungin nggak? Unitnya digambar di sini juga. Iya, digambarkan ya. Jadi arahnya kemana gitu. Langkahnya kemana saja nih situ ini. Sampai dia di posisi terakhir ya. Iya. Boleh ambil Kakinya langsung. Ya. Lanjut. Ini dia ke kiri dulu atau ke Kiri kanan dulu. Ibu kalau misalnya 4 kan kalau 3 triple. Iya, ya 4 aja nggak apa-apa. Oh, 4 aksen. Dibacanya Kiri. 4 aksen. Kalau di apa ya? Contoh lain biasanya dinotasikan dengan huruf yang berbeda ya, karena di sini kan kita fokusnya A, jadi A aksen ya, lanjutannya A double aksen, A triple aksen dan seterusnya, nggak apa-apa ya, bisa kali ya, ya oke. Ini digambar apa sih? Segitiga berat. Gimana jadinya? Segitiga berat. Ini 9. Iya. Ya ini 4 kanan 11 dan atas 9. Ini berarti ini 9, ini 4, ini 11, ini 6, ini 9, tambah 11. Ini 4 tambah 6, Iya. aksennya 2,2. Sama ya. jadi cuma X komanya berapa gitu. Jadi nggak sama. Sama Akhirnya sama kan, intinya kan dia mencari posisi akhirnya, pergeserannya itu kan di jumlah. Gimana? Jadi gak ada jalan kan? Iya, cuman nggak kita gambarkan. Itu kan prosesnya ya. Gambar tadi itu kan proses. Gimana? Ya itu kan proses tahapan menuju ke posisi akhirnya. Ya, bisa ya? Ini 1,2 ya. Ada yang tolak tadi. Jadi aku bacanya gimana? Jadi kita dapat simpulkan. Hanya posisi.
Ini juga dibilang kan. Yuk, apa ini yang mana? Ini juga, ini apa? Oh, ini sama ya? Ya nanti ini aku tulis. Ini A, F, yang ini apa yang tulis? Ini Menandakan. Aku Dia udah ganti. Lima. Iya. Kita aksennya sampai berapa? A aksen menjadi A aksen. Iya. Ya hanya penanda karena kan simbolnya harus berbeda ya. Aksennya satu lagi. Karena tadi kita mulainya dari A aksen. Kalau kalian mau menyimbolkan oh bayangan A itu B ya boleh saja gitu ya. Dari B bayangannya ditranslasi lagi jadi C itu boleh. Kalau A1, A2, A3 boleh. A1 boleh saja asal diberi keterangan maksudnya kaliannya sudah paham gitu. A1 itu apa? Oh bayangan yang pertama gitu. Boleh. Kayak berarti 4 tambah 7 ya? Koma 7 min 1. Jadi aksen 11,6. Oke, mantap. Aksen 11,6. Aksen. Ini udah kayak aksen tau. Ini aksen 2. Aksen 2, aksen koma, aksen 6. Tapi itu 2 langkah. Mundur 3 langkah. Kiri min 2 min 3 ya. T-nya jadi T4. Nah, kiri itu min 2 min 3. min 3. Belakang, Cok. Ada yang berkendala? Sudah bisa? T-nya Bisa ya. Sudah nomor berapa nih? 2. Yang 3 sekarang ya? Ya, yang 3. 11 min 2 6 min 3 gini aja dah. Aksen sama sebelah. 9 ya? Ya, 9. A4 Pak. Iya. 9,3. Habis itu Bisa yang masalah 4? Terakhir. masih banyak. Yang mana dong? Ada sedikit bingung. Boleh tanya kalau Berarti bingung 4 karena ya? Iya. Aksen tulisnya aksen normal. Aksen ini. ya dari pertama. Ini di sini nggak ada atau alay. Ah, nggak apa-apa. Berarti 3 min B per 2 Ibu. Iya, boleh 3 min B per 2. Sebenarnya ini kan hanya salah satu alternatif aja mensubstitusi. Kalau kalian punya cara lain misalnya melakukan eliminasi itu boleh juga ya. Jadi nanti ketemu A dengan B-nya. Kalau ini kan alternatifnya menggunakan substitusi. Kalian saya nggak enak pakai ini misalnya lebih suka pakai eliminasi dulu nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Tapi kan intinya nanti kalian bisa menemukan matriks translasinya itu berapa gitu. A sama dengan berarti A ini A sama dengan A sama dengan 2. Ketemu ya? Iya. Nilai B sama dengan min 1. persamaan 2 ya kan. Ini berapa sih? Dia persamaan 2 nya. 13. T itu T 3, min 4. 3, min 4. Ya? 3 min 4. Enggak. Ini kan 3 min 4. iya. Maka R-nya 5,2. Udah. Enggak, emang enggak ada isinya. Ya, Mbak, mendatar
Nanti berarti kita ke depannya harus bawa Kamu nanti isi yang ketiga ya. Sekarang ketiga dulu aja. Biar cepet. Nanti kan Rafa menjelaskan ya. Nah. Itu Rafa, iya. Kemarin kan Rafa mengerjakan yang 3 ya. min 9, min 2. Min. Dia ke K. Hitung manual. Kedua berarti min 9 kedua berarti 2 kurang 9 ya. 2 kurang min 9 Min 11 ya? 11 kan? 11 maka ke atas Tidak akan objek yang mengalami translasi tidak akan berubah 2 kurang ukurannya ya nggak apa-apa. 4 Bisa disimpulkan memiliki ukuran nanti min 9 yang sama gitu 4 boleh. ininya 11 Luasnya sama. ininya biar 4 Kelasnya sama. akhirnya itu Oh, pakai penggaris baru. Iya. Per 4 ya berarti kan ya. Iya, titik. Udah dibaca-baca modulnya? Juga sama. Udah. Modul hari Yang modul bahan ajar, yang translasi. Udah ya? Juga Sudah ya. akan sama gimana sih? Dan bayar. Di sana ada latihan juga. Nah, buat Juga berukuran sama. supaya lebih lancar ya mengerjakan soal translasinya nanti dicoba. Bernilai. Hah? tembak ini kayaknya matriks bukan. Iya, ini matriks. Jadi matriksnya di mana ini penjumlahan? Ini tuh kan matriks ya. X, Y ditambah tadi translasinya ini matriks kolom ya. Jadi kalau kita tulis bentuk koordinat kan boleh. Nah, ini kan koordinatnya tadi berapa? Ini berapa nih? 11,6 ya. Kalau ditulis dalam bentuk koordinat kan ini translasi 11,6 ya. Tapi untuk matriks kolom kan boleh nulisnya 11 dulu, kemudian 6 di bawahnya ya. Di baris pertama, kolom pertama 11, baris kedua, kolom pertama 6. Itu matriksnya di sana. Cuman itu doang. Iya, untuk translasi itu. Ini Matriksnya di sana. Matriks soalnya di matriks kolom ya bentuknya. ini AX Y koma Y ding. Kenapa? Jadi Diskusi. kayaknya berapa? Aku udah foto. 1,-3. Wah, ada yang udah selesai nih, yang lain gimana? Sudah selesai juga. Bisa dipahami ya, gampang ya. Translasi ini tidak sulit. Jadi kalian menemukan rumus sendiri. Tinggal sedikit lagi ya, yang ini sedikit lagi. Ayo yang kelompoknya Rafa, silahkan. Udah selesai? Sedikit lagi, sudah selesai. Oke. Udah selesai? Udah selesai juga ya? Sudah? Ya, udah. Oke, sudah. Karena sudah selesai, nah berarti sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Tapi apa saja yang sudah disampaikan oleh temannya sudah betul apa
belum kalian apa namanya perbaiki gitu ya. Kita perbaiki. Oke, ini kan yang tadi kegiatan 1 ya. Tadi kita yang maju masuk kegiatan 1. Ya, boleh Hafsa dan perwakilan ya, Hafsa dan Reina. Silahkan dijelaskan ya kegiatan 1 ini. Gimana kegiatan 1? Silakan dijelaskan. Jadi yang ditanya di soalnya tuh di mana posisi akhir dito dan setiap perubahan posisi dito. Nah, langkah pertamanya itu ada di titik awal 1,2. Nah, langkahnya tuh ke kanan 4 berarti positif dan maju 3 langkah berarti positif juga. Koordinatnya tuh jadi translasi 4,3. Dari proses titik awal 1,2 ditranslasi dengan 4,3, hasilnya menjadi aksen 5,5. Nah, yang kedua tuh dari 5,5 sambil dicek ya jawaban temannya ya. Dari 5,5 ke kiri 1 negatif dan maju 2 langkah berarti positif. Nah, dari proses 5,5 ditranslasi dengan min 1,2, hasilnya jadi 4,7. Ya. Nah, dari titik awal 4,7 ke kanan 7 berarti positif dan mundur 1 jadi negatif. Nah, dari proses titik awal 4,7 ditranslasi dengan 7,-1, titik hasilnya jadi A triple aksen 11,6. Ya. Titik A itu ke kiri 2 berarti negatif, Ya. mundur 3 itu berarti negatif. Terus ditranslasi oleh min 2 sama min 2,3 menghasilkan titik koordinat A triple aksen 9,3. Titik A triple aksen 9,3 ke kanan 4 berarti positif, maju 2 berarti positif, ditranslasikan dengan 4,2 menghasilkan titik A 4 aksen 13,5. Jadi titik akhir Dito menemukan Dita itu 13,5. 13,5. Gimana kelompok yang lain, sama nggak ditonya di 13,5? Sama? Sama. Ada yang mau menanggapi dulu? Sudah, karena udah sama semua ya. Iya. Baik, terima kasih Hafsa dan Reina ya, jawabannya tepat sekali ya. 100 buat kelompok 1 ya. Silahkan, boleh kembali lagi duduk. Iya, selanjutnya kelompok 2 itu siapa yang maju? Ya, Chelsea dan Ganesha. Ya, Chelsea dan Ganesha, silahkan dijelaskan hasil diskusinya tentang permasalahan yang kedua. Diceritakan gimana tuh? Saya pinjam spidol. Apa spidol? Oh iya, boleh pakai spidol. Silahkan. Perlu 2? Oh, sedikit. Hati-hati. Oke aja. Yang lain menyimak. Bagaimana? Jadi masalah 2 itu tentang bidang digeser pada bidang koordinat kartesius yang bayangannya tuh yang hasil translasinya itu. Bayangannya hasil translasi ya. Yang ada A aksen, B aksen, C aksen itu. Nah, jadi pertama-tama kita tuh nentuin dulu titik-titiknya. Jadi yang A itu boleh digambar ya. Yang A itu titiknya di min 9,4. Min 9,4. Min 4. Oh iya, min 9,4. Min 4. Oh iya. Min 4 ya. B-nya di titik B-nya oke. Dulu boleh.
di titik min 8, min 2. 8, min 2 ya. Terus C. Kemudian C Di titik min 3, min 5. ya, min 3, min 5. Ya, sambil lagi ngelihatnya. Jadi, Ya, udah. Jadi terus gimana? Titik akhirnya yang di sana yang ada aksen-aksennya. Ya. Itu A aksen. Gimana nulisnya? Dikasih tanda panah ya? Panah, kalian bentuk tulisannya translasi ya. Sen? Iya gitu. T, nah gitu betul. Berapa pergeserannya? 11 sama 11,6 ya atau 11,6 ya. Sip. A aksennya 2,2. 2,2 kemudian Terus B aksennya. ya, nulisnya sama ya. Cara menulis proses pemetaannya seperti itu. Dari kata translasi, kemudian matriksnya apa gitu. Atau kalian tulisnya bentuk 11,6 juga boleh. Kalau itu dalam bentuk matriks ya. Jadi matriksnya di sana. Berapa C aksennya? Ya, lanjut jelaskan lagi, Chelsea. Jadi kan yang di ini tuh yang ditentukan itu arah dan besarnya. Ya, Berarti kita lagi ke depan. nyari. Berarti kita lagi nyari translasinya. Ya, lagi mencari Cara translasinya. Nyari translasinya itu ini titik awal X. Itu X. Terus ditambah X sama dengan 2. 2. Jadi X-nya itu 11, berarti Oh, translasinya itu yang di atas itu 11. Kemudian Terus yang ini 4 ditambah Y sama dengan 2. Y-nya 6. Jadi 11,6. Karena translasi itu sifatnya cuma positif. Jadi bentuk sama ukurannya tidak berubah. Jadi translasinya sama semua. translasinya sama semua 11,6 ya. Bagaimana tanggapannya dari kelompok lain? Sama gitu. Jadi hanya diapain dari titik awal menuju bayangannya hanya prosesnya apa? Digeser ya, atau kalau operasi hitungnya ditambah saja. Oke, terima kasih Chelsea dan Ganesha ya atas jawabannya benar sekali ya. Ya, tepuk tangan untuk Oke. Oh, ada yang menyimpulkan ya. Yang berarti kelompoknya siapa ya berarti yang menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Yang boleh silakan. Kalisa ya. Kalisa dengan Insani. Kalisa dengan Insani. Coba di depan aja. Di depan. Hasil kesimpulannya seperti apa? Ya. Ya, hasil kesimpulannya. Jadi berdasarkan pengamatan pada pergeseran objek ini adalah sifat translasi itu objek yang mengalami translasi tidak akan berubah bentuk dan ukurannya. Objek dan bayangan Akan sama katanya, objek yang mengalami translasi bentuk dan ukuran objeknya, bentuknya, ukurannya selalu sama. Ya. Ya, lanjut. Berdasarkan pengamatan yang tadi, bagaimanakah konsep dari matriksnya ya? Silakan dibacakan. konsepnya Ya, titik A yang keras suaranya. titik A X, Y Ditranslasi. AST A, D menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen ditulis dengan A X, Y ditranslasikan A B menjadi A aksen, X aksen,
Y aksen. Atau X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. XY ditambah AB sama? Sama. Oke, terima kasih Insani dan Kalisa ya jawaban. Selanjutnya dari kelompok Rafa ya, Raffi yang ke depan. Rafa, silakan menyampaikan hasil diskusinya di permasalahan ketiga. Boleh ditulis, boleh. Boleh dihapus, Bu. Boleh dihapus. Boleh dihapus. Ya, nanti ini pakai yang warna hitam atau biru. Silahkan. Nih, nanti kamu jelaskan, Raffi. Ya. Yang lainnya sambil dilihat jawabannya sudah apa belum? Ya, ditanggapi ya, dibetulkan. Kan kalau di soal itu kan ada garis. Nah, si garis itu 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Terus di soal itu ditranslasi oleh T min 1 min 3. Nah, terus dari sini, dari soal itu bisa dibuat persamaan X di persamaan matriks. Mic-nya. Oh ya. Persamaan matriks X aksen sama Y aksen sama dengan X awal. Ya. X awal dikurangi min 1, Ya. terus lalu Y awal dikurangi min 3. Dikurangi 3. Dikurangi min 3. Ya, dikurangi 3. Dikurangi 3 ya. Oke, terus? Nah, udah itu karena yang diketahuinya tuh X dan Y awal, kita buat persamaan X ya. Terus buat persamaan lagi Y aksen. Ini dulu. Y aksen sama 3 sama dengan Y. Karena yang diketahuinya X dan Y awal. Iya. Nah, dari persamaan ini dimasukin ke persamaan garis ini. Ya. 2 dikali X aksen plus 1 dikurangi 3 dikali Y aksen plus 3 tambah 4 sama dengan 0. Ya. Lalu dikalikan, jadi 2X aksen plus 2 dikurangi 3Y aksen plus min 9. Pakai penghapus. Min 9 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, udah itu ditambahin lagi semuanya. Jadi 2X aksen min 3Y aksen sama dengan 3. Udah. Tapi sebenarnya kan ini nggak usah ada aksennya, soalnya itu garis yang berbeda dari garis ini. Iya, jadi kalau nanti di kesimpulannya, walaupun kan kalian dapatnya 2X apa tadi? 2X aksen min 3Y aksen sama dengan 3, nanti kalian simpulkan ketika penulisannya itu sudah tidak ditulis lagi aksennya ya. Jadi aksen itu sebetulnya hanya pembeda saja, nanti di akhirnya tetap XY aja. Jadi 2X min 3Y sama dengan 3 gitu. Ya, sudah jelas? Semuanya sama jawabannya? Sama ya, alhamdulillah udah bisa. Kenapa sih yang disubstitusi itu XY bukan X aksen Y aksen? Kenapa harus dirubah dulu gitu, Rafa? Kenapa, Rafa? Karena ini tuh kan dimisalin gitu kayak. Iya, dimisal. Boleh Rafi yang jawab, boleh. Ini kan diketahuinya ini. Iya. Misalin kayak A X Y terus ditranslasi oleh min 1 Iya. dan min 3, jadi A aksen X ya? min 1, oh ya aksen, Iya. Y 3. Y min
min 3? Udah. Udah. Jadi Jadi? ini kan X sama dengan X sama dengan X aksen sama dengan X min 1. Kenapa coba yang ditranslasi, yang disubstitusinya itu X-nya, yang disubstitusinya itu X sama dengan tadi yang kita substitusi X ya. X-nya diganti oleh X aksen plus 1. Kenapa enggak yang dimasukkan itu X aksen sama dengan X min 1 aja gitu yang dimasukin? Kenapa coba? Karena yang diketahuinya garis awal. Karena yang diketahui adalah garis awal. Betul ya, Rafa. Terima kasih jawabannya, Rafa, Raffi dan kelompoknya. Betul ya. Boleh duduk. Jadi yang harus kita perhatikan di soal itu yang ditanyanya garis awal atau bayangan. Ya, karena kan ada yang ditanya bayangan. Kalau ditanya bayangan ini sudah betul ya, yang kita substitusi adalah X-nya. Y-nya apa, X-nya apa. Tapi kalau misalnya di soal yang diketahui itu adalah bayangannya, kita justru diminta untuk mencari garis awal sebelum ditranslasi. Itu nanti yang kita substitusi justru X min 1 dengan Y min 3. Itu jadi jangan tertukar ya. Sudah jelas? Nah, ada yang mau tanya? Tidak ada. Iya, boleh. Selanjutnya, oh iya, sebelum ke permasalahan 4, sebenarnya yang tadi ya, yang jawaban ini, itu bisa kalian cek juga. Bisa kalian cek GeoGebra ya. Ada yang tadi nyoba GeoGebranya? Nggak nyoba. Bisa cara pakainya? Belum terlalu. Ya, nggak apa-apa, nanti coba kalau mau pakai GeoGebra itu ambilnya GeoGebra klasik ya. Nah, misalnya gini caranya. Biar yakin nih tadi jawabannya kan udah tadi kita ngitung ini Rafa dengan Raffi dan kelompok itu 2X min 3Y sama dengan 3. Udah bener belum sih? Saya masih ragu nih gitu. Kita bisa cek jawabannya di aplikasi ini ya, GeoGebra. Kita tinggal masukkan tadi garis yang sebelum ditranslasi. Kita masukkan 2X min 3Y sama dengan min 4 ya, atau sama dengan 0 itu boleh. Penulisan seperti ini juga boleh. Ya, garisnya seperti ini kalau kita gambar. Kalian bisa kan ya menggambar garis secara manual, bisa ya? Ya, atau kalian garis gambarkan secara manual di buku kalian. Cari titik potong dengan sumbu X dengan sumbu Y, kemudian tarik garis, itu boleh. Kemudian ketika ditranslasi kalian tulis translate, pilih yang ini objek koma vektor ya. Kemudian kalian masukkan ini equality one ya, persamaan yang pertama kita tulis EQ1 gitu. Terus vektornya apa? Vektornya adalah translasinya. Jadi sebetulnya translasi itu dia kaitannya dengan vektor. Ada arah. Kan di awal kita mempelajari di permasalahan 1, ada si Dito ini arahnya ke kanan berapa, maju berapa langkah, itu ada arah. Ya, jadi kaitannya dengan vektor. Min 1, min 3. Kalian tulis min 1, min 3. Nah, jadi dapat jawabannya 2X min 3Y sama dengan 3. Jawabannya sama, cocok. Gitu ya. Jadi ternyata garisnya ini bentuknya sama, atau gradiennya sama, kemiringannya sama. Makanya sama-sama 2X min 3Y, dia hanya berubah di konstantanya saja. Ya, karena translasi itu tadi dia hanya berpindah posisi kan ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, terbukti digariskan begitu. Hanya perubahan titik-titiknya saja. Ya, itu cara menggunakan GeoGebra-nya ya. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Belum ada? Bisa ya? Oke, bisa. Selanjutnya, di pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat dikerjakan oleh siapa? Kelompok
kelompoknya Abian dengan Oke. Rahman dengan Abian. Mau pakai spidol boleh. Boleh dihapus. Udah ditulis ya, karena kan kalian semuanya sudah menulis ya, sebetulnya tinggal menyocokkan saja jawabannya betul atau tidak. Abian. Iya. Ya. Di sini di nomor 4 kita diminta untuk mencari pergeseran titik R 2,4 oleh translasi T. Ya. Nah, T di sini belum diketahui. Gimana cara kita tahu titik T ini? Bisa dilihat dari persamaan yang awal, yang titik P A, B plus 2 digeser dengan titik T 3,2 B min A Miskom. titik P A, B plus 2 ditranslasikan 3,2 B min A menjadi titik akhir, yaitu 3A plus B, min 3. Nah, ini kita bisa tuliskan jadi Sabar apa? Nah, kalau ini diubah menjadi model matematikanya jadi kayak gini, mirip matriks ya. Emang matriks? Iya, memang matriks ya. Memang matriks ya. Iya, lanjut. Nah, di sini teh berarti 3A plus B sama dengan A plus 3. Ya. Lalu persamaan yang kedua, min 3 sama dengan B plus 2 plus 2B min A. Nah, dari sini kita bisa pakai aljabar biasa, pindah ruas. Misalnya kita mau jadikan kita jadikan eliminasi. Ya. Bisa pakai eliminasi substitusi biasa. Ya, boleh. Sebetulnya bukan pindah ruas ya. Kalau Abian merubah itu menjadi 2A plus B, itu artinya kedua ruas dikurangi A gitu. Jadi bukan pindah ruas ya. Kedua ruas dikurangi A, tapi betul jawabannya. Ya, jadi alternatif penyelesaiannya ini Abian dan kelompoknya menggunakan eliminasi dulu. Kalau kalian mau menggunakan substitusi saja juga boleh. Jadi hanya substitusi, campuran eliminasi substitusi boleh. Saya mau eliminasi boleh. Silahkan ya. Atau mungkin kemarin ya menggunakan cara lain ya, menggunakan cara matriks juga boleh. Kali 2 aja. Ya. Plus 12B. Ya, sambil nggak apa-apa, nanti kalau ada yang keliru boleh sambil dikoreksi oleh kelompok yang lain ya. Kan dari persamaan sini kita eliminasi, kita dapat B-nya sama dengan min 1, A-nya sama dengan 2. Kita substitusikan lagi ke sini, ke T, biar ketemu T-nya. Iya, biar ketemu T-nya. Jadi T-nya kan T. Jadi T-nya berapa? T-nya didapatkan 3,
2 kali min 1 Min 1 di minus dengan minus 2. 2. Iya. Jadi T-nya didapat 3, 3, min 4. min 4. Minus 3, min 4. Sama nggak 3, min 4? Sama. Ih, pada pinter-pinter ya, hebat-hebat semuanya. Jawabannya betul semua. Nah, tapi kan Oke, yang ditanya lanjut. itu pergeseran titik R oleh R. translasi T. Betul. Di sini T-nya udah dapet. Jadi kita hitung aja pergeseran titik R terhadap translasi T. Ya, gimana cara penulisannya? Coba. Tulis dulu aja kayak gini. Jadi R ya. R 2,4 2,4 ditranslasikan ditranslasi oleh T 3, min 4. min 4. Nah, penulisan T-nya boleh dalam seperti itu, boleh dalam matriks kolom ya. Hasilnya menjadi R aksen X aksen Y aksen ya, ditulis 5. seperti itu ya, boleh. Kemudian ya itu masih penulisan notasinya ya, gak apa-apa. 2 ditambah 3 4 ditambah min 4. Oke, berarti jawabannya sama 5. dengan aja. Sama dengan boleh. No X. Iya. Jadi apa itu? R aksen. Jadi ya titik akhir setelah R ini ditranslasikan dengan 3, minus 4 adalah 5,0. 5,0. Iya, mungkin penulisannya jangan dipanah lagi ya. Udah aja ke bawah gitu aja, ditulis ulang aja lagi gitu, biar nggak bingung. Jadi kalau dikasih panah lagi nanti yang baca mengiranya oh ada translasi lanjutannya gitu kan. Ya, jadi bagusnya memang ditulis lagi aja. Atau jadi kasih kesimpulannya, jadi koordinat pergeseran atau R aksennya sekian gitu. Nah, itu lebih bagus gitu. Ya, terima kasih Abian dan Rahman ya. Ada yang mau menanggapi? Sudah sama? Sudah betul jawabannya? Sudah benar ya jawabannya. Ya, bagus sekali Abian dan Rahman. Baik, kita lanjutkan. Ya, sebentar. Kita lanjutkan sebentar ya. Yang tadi lagi setelah itu. Ya, kalian sudah melakukan kegiatan berdiskusi ya. Jawabannya juga sudah benar. Penjelasannya sudah bagus ya. Nah, berarti ini Ibu ulangi lagi untuk kesimpulannya mengenai translasi ini ya. Kesimpulannya, sifat translasi bangun yang digeser ya atau ditranslasi itu tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Titik ya tetap titik gitu, bidangnya segitiga tetap bidangnya segitiga, garis dengan kemiringan yang tadi kemiringan berapa tuh? Min 2/3, kemiringan tetap min 2/3 ya. Hanya saja koordinatnya yang berpindah. Seperti itu ya, sudah jelas ya. Oke. Nah, ini ya. Translasi atau pergeseran itu adalah perpindahan atau pergeseran setiap titik dengan arah dan jarak yang sama. Jadi jika kita punya A, koordinatnya X, Y ditranslasi ya, dengan matriks T, PQ atau bisa kita tulis P, Q, maka hasilnya itu A aksen, X aksen, Y ya apa itu? Y aksen ya, harusnya itu Y aksen ya. Yang ini ya, ini harusnya Y aksen. Nah, kemudian A, X, Y, nah itu
hasilnya nanti A aksen, X aksen, koma Y aksen. Nah, X aksennya itu apa? X aksennya itu adalah X ditambah P. Ya, jadi koordinat X ditambah translasi P-nya dulu gitu. Kemudian yang Y aksennya itu adalah Y ditambah Q ya, atau bisa kita tulis dalam bentuk matriks seperti itu. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah PQ. Nah, hati-hati, jadi ketika di soal kalian perhatikan dari awal cari bayangan atau dari bayangan cari titik awal atau garis awal, itu jangan sampai tertukar karena yang disubstitusinya beda gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau dari diketahui titik awal, diketahui translasinya, cari titik akhir kan ini ditambah ya, awal ditambah translasi. Sekarang kalau dibalik, diketahuinya bayangannya dan translasinya, cari titik awalnya, berarti diapain? Dikurang. Yang mana dikurang yang mana? Bayangan dikurangi translasinya, itu perubahan seperti itu ya. Proses seperti itu yang kalian harus perhatikan. Seperti itu. Kemudian, udah evaluasi. Udah siap untuk evaluasi? Ya, ada kuis ya, ada kuis. Ada kuis, disiapkan dulu aja. Ya, sebentar. Ya, mungkin sedikit sebelum ke kuis ya. Sebelum ke kuis, sebentar. Di kanvas ya, di kanvas ada, sebentar. Sebelum ke kuis, di kanvas itu ada latihan, sebetulnya ada latihan yang nanti bisa kalian coba ya. Sebelum kita masuk ke kuis ya, sebentar. Di bahan ajar, ada yang udah nyobain latihannya? Belum, nanti dicoba ya. Sebentar. Sebelum ke kuis, sedikit dulu penjelasan di modul. Ya, bahan ajar atau modul ada di, ya ini ya. Sudah ada. Nah, siap-siap nanti di kuisnya ya. Bentar lagi. Ibu jelaskan sedikit. Ya, nanti kalian bisa coba, ini kan ada contoh-contoh, kemudian ada latihan soalnya. Nanti ini coba dikerjakan supaya tadi ya pengetahuan yang tadi terkait translasi itu lebih banyak lagi, bisa lebih paham. Ini kan masih gampang ya, dari bayangan, cari bayangannya. Nah, translasinya sudah diketahui. Kemudian ini cari koordinat titik awal, kalian tadi sudah paham ya. Ini dari titik, kemudian dari segitiga juga kan sama. Kalau segitiga tadi translasinya semua sama ya. Titik-titiknya itu kan ditranslasikannya terhadap matriks yang sama ya, tidak mungkin berbeda. Nah, ini nanti kalian coba ya. Oke, sekarang kita masuk ke evaluasi. Quizzes ya. Silahkan dibuka quizesnya. Ada 5 soal. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan untuk melihat pemahaman kalian terkait translasi ini. Ya, disiapkan potretannya. Nah, join nama asli ya, karena kan masuk penilaian. Harus nama asli. Ya, ditambah misalnya Kalisa cantik nggak apa-apa ya. Abian ganteng nggak apa-apa, tapi jelas ada namanya ya. Oke, jangan pakai nama samaran.
Oke, kita mulai kalau sudah agak banyak ya. Kenapa? Kode, oh iya kodenya nggak kelihatan. Kodenya 42029. Dihitung dengan baik ya. Jangan langsung pencet-pencet. Dihitung dulu. Karena masuk nilai ya, jadi harus dihitung dulu. Sudah banyak 18, Ibu tunggu sebentar lagi. Udah 23. Kita berapa sih? 20? Aku banyak. 24 berarti ya? 24. Oh yang aku lagi. Aku mau yang bidang. Aku udah mulai. Satu lagi, ada yang masih kendala? Jadi aku kelas. Bisa semua? Tinggal siapa yang belum gabung? Udah? Udah, berarti udah kayaknya udah ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dihitung dulu ya. Dihitung potret-potret dulu. Jadi jangan langsung dijawab ya, harus ditulis dulu caranya seperti apa. Wah, cepet banget ya. Kalau pertemuan kalau yang titik mungkin dilihat sedikit sudah langsung bisa terjawab ya. Hati-hati, ada yang salah. Kayaknya salah pencet ya. Ada yang salah klik. Nggak kelihatan ya. Kepencet. Dihitung dulu, jangan langsung dijawab ya. Harus tahu prosesnya seperti apa. Hati-hati Rafa. Dihitung dulu ya. Tenang aja. Ada yang masih mengerjakan 5 soal cepet ya. Oh, masih ada yang belum ya. Kita tunggu temannya yang belum. Ya. Kan udah itu udah lewat. Udah semua? Ada yang belum? Bisa ya? Jadi yang salah kira-kira tadi kenapa? Salah minusnya.
Oh jadi banyak ya, ada yang tem 2 kali. Ya udah, kita udahi ya. Oke, juaranya udah kelihatan. Juaranya adalah juaranya tadi siapa? Ganisha ya? Gak muncul. Ya, terima kasih ya, nggak apa-apa. Terima kasih kalian sudah mengerjakannya dengan sangat baik ya. Juaranya tadi siapa? Nggak tahu ya. Tadi Ganisha ya? Ganisha. Oke, ini muncul ya. Nah. Tangan untuk 3 teman kita yang sudah memberikan yang terbaik ya. Oke, tadi malah di close ya. Tadi dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan di kuis, ada yang bingung? Ada yang masih salah? Kenapa? Ada yang masih bingung? Sama ya dengan soal yang ini ya. Memang sama, ini kan evaluasi. Jadi sama aja caranya begitu. Oke, sekarang karena tadi kalian sudah mengerjakan soal ya, evaluasi, Ibu minta dari kalian untuk menyimpulkan apa-apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini ya. Apa aja sih kesimpulannya gitu. Tadi tuh kita belajar apa aja gitu. Silahkan, siapa yang mau? Harus aktif. Siapa yang mau? Ya boleh, Hafsyah. Silakan, Hafsyah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kalau luas layangan sama dengan luas benda nggak berubah ukurannya. Nggak berubah ukurannya ya ketika di transformasi ya. Karena nanti ada transformasi geometri lain. Mungkin ada yang berubah gitu ukurannya ya. Betul. Terus apa lagi, Hafsyah? Nah, itu aja dari Hafsyah. Bagus sekali ya jawaban dari Hafsyah ya terkait sifat translasi ya. Bagus Hafsyah. Hafsyah ya. Ada lagi yang lebih menang? Boleh. Roma. Translasi merupakan pergeseran atau pergerakan. Bagus sekali. Ada lagi Omar? Udah, bagus ya untuk Omar ya. Kemudian ada lagi? Translasi itu ada arahnya. Translasi itu ada arahnya ya, ada arahnya. Terima kasih untuk Alia. Yang lain? Tepuk tangan. Terus apa lagi? Iya, siapa? Torik. Prabowo. Ya, tambahin aja Prabowo apa? Harus mau. Nah, apa jadinya Torik dan Prabowo? Apa? Iya, kesimpulannya nggak apa-apa. Disimpulkan aja. Dengan versinya Torik sendiri kan kalimatnya beda-beda, boleh ya? Gimana? Translasi adalah semua pergerakan. Terus udah translasi adalah semua bergerak. Jadi maksudnya gini, ya semua bergerak gitu ya. Jadi kalau ada bidang nggak cuma satu titik aja yang bergerak, tapi secara keseluruhannya. Kemudian apa lagi? Sudah? Oke. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Ada lagi yang mau menanggapi? Terkait konsepnya gimana? Rumusannya? Yang tadi teh kalau misalnya diketahuinya X aksen yang distribusi substitusi. Kemarin disubstitusinya teh yang X biasa. Yang X-nya, ya, kemudian misalnya yang diketahuinya X awal, yang disubstitusinya X aksen. Oke. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya, untuk refleksi pembelajaran hari ini, dari pembelajaran hari ini, apa sih yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini? Materinya nggak susah. Materinya nggak susah ya, jadinya menyenangkan. Terus apa lagi? Diskusinya jadinya sangat
senang ya kalau ada berdiskusi ya. Ada lagi selain itu yang bikin kalian tertarik banget nih sih sama pembelajaran hari ini gitu. Selain tadi ada diskusi, kemudian materinya mudah, karena apa lagi? Apalagi yang kira kalian tertarik untuk pembelajaran hari ini? Karena pagi-pagi ya, kalau siang ngantuk ya. Kalau siang mungkin harus ada diskusi juga, mungkin nggak ngantuk ya kalau ada diskusi. Oke, dari pembelajaran hari ini juga ada yang kalian tidak pahami? Belum ada, mudah-mudahan nggak ada terus ya. Untuk translasi sebetulnya hanya seperti ini aja di jumlah. Jadi dari bayangan cari awal, garis awal atau titik awal, kemudian dari titik awal cari bayangan dan seterusnya. Gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Jadi nggak ada yang sulit ya. Oke. Untuk evaluasinya gimana? Mudah soalnya? Mudah. Kenapa? Masih mudah. Oh, nanti juga mudah ya. Yang lanjutannya mudah ya. Oke, materi lanjutan dari apa nih? Translasi ini. Setelah ini kita mau belajar refleksi. Ya, refleksi atau refleksi atau pencerminan ya. Refleksi atau pencerminan. Nah, nanti sama kalian juga akan berdiskusi, kemudian menemukan rumusnya sendiri ya. Menemukan rumus matriksnya tersendiri seperti apa itu refleksi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Nggak ada ya, kayaknya sudah cukup ya untuk hari ini ya. Sebentar. Ya, untuk di rumah nanti Ibu siapkan. Kalau nanti untuk materi selanjutnya, materi refleksi, nanti kalian coba cari dulu literatur refleksi itu apa, konsepnya seperti apa. Nanti ketika di pertemuan selanjutnya berarti kalian lebih mudah paham ya. Kemudian untuk diskusi, kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan nanti kalian tulis di LMS ya, di kanvas. Apa-apa saja mungkin yang kalian kurang pahami atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Kayaknya cukup ya untuk hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih atas aktivitasnya yang luar biasa ya, sangat bersemangat sekali. Ya, sangat bersemangat. Terima kasih Ibu tutup. Sebelum kita tutup, berdoa dulu mengakhiri pembelajaran matematika. Silahkan Andra lagi deh sebagai KM ya, Andra. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan dan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak semua. Terima kasih. Ya, sama-sama.